jadi kan masalah absen itu ada urgensinya kan. Memang kalau misalnya absensi itu contohnya nitip absen itu terlalu umum itu tadi, tapi gaji lebih dalam apa dampaknya nitip absen itu enggak. Jadi pertama itu kalau keluar itu gaji. Kalau misalnya dosen kan fair gitu ya. Terus kalau misalnya dosen itu uang makan sementara diundur, beda mungkin tempat-tempat lain. Ya jadi kalau dia itu ke kampus dia dapat makan atau bisa klaim uang makannya gitu. Itu konsepnya. Jadi contohnya kalau misalnya dia ngisi absen gitu, dia tidak di kampus, akhirnya kan dia mengambil hak yang bukan haknya dia itu kan. Jadi apa nama itu nanti jatuhnya itu adalah tidak adil, terus boros di anggaran gitu. Sebenarnya kalau memang dosennya tidak ke kampus ya tidak perlu absen karena dia tidak perlu uang makan. Toh juga absennya dosen itu tidak termasuk kinerja. Pegawai mungkin kerja tapi berbeda-berbeda ya. Contohnya untuk yang di front office, TU atau apa kan harus siap melayani mahasiswa atau pelanggan itu ya. Itu memang perlu harus hadir ya pada jam kerja. Yang perlu benar-benar perlu absen gitu. Karena emang melayani customer yang depan itu emang itu tugasnya. Tapi kalau misalnya yang lain yang bukan di front office itu baru abu-abu. Apa namanya, apakah efisien dia absen atau tidak absen seperti itu. Contohnya kalau kinerja kita sebagai TI misalnya, kalau misalnya sebagai di jaringan dan cloud itu artinya kan kinerja kita adalah mengurusi server itu kan, itu kinerjanya kita. Walaupun kalau kinerjanya seorang front office itu adalah melayani berapa banyaknya lainnya, tapi dia kan memang harus hadir di sana agar siapapun yang datang itu bisa hadir gitu kan. Terus kalau misalnya dosen kinerjanya itu adalah mengajar. Jadi kalau misalnya absennya itu ya pada saat mengajar itu aja, tidak absen harian. Yaitu terus menguji, membimbing. Setelah itu ada pendidikan lainnya. Kalau di Indonesia itu ada penelitian. Yaitu kinerjanya mungkin melakukan penelitian, melakukan publikasi, bikin hak cipta, terus apalagi bikin paten dan lain kolaborasi dan lain-lainnya atau eksperimen. Setelah itu dilakukan pengabdian, mungkin kalau misalnya di Indonesia juga kalau di Indonesia itu pengabdian itu dia mengimplementasikan ilmunya seperti itu. Jadi contohnya kalau yang tidak perlu absen itu adalah dosen. Karena dosen itu kinerjanya adalah per apa yang dia kerjakan, apa yang dia abdikan, apa yang dia sumbangkan. Kalau misalnya dia di front office, TU atau customer service, memang kinerjanya itu absen itu termasuk. Karena dia itu harus segera hadir untuk melayani misalnya siapa yang perlu layanan. Kecuali mungkin zaman sekarang teknologi. Kalau sudah tersedia customer service-nya itu online, bisa kinerjanya itu absennya itu online seperti itu. Apalagi selain titip absen ya? Selain itu mungkin ya kalau titip absen itu kan yang paling sering gitu. Bisa kalau kita jam kuliah itu. Di jam kuliah itu dosen yang berhalangan sudah tidak kita absen kita. ya itu termasuk titip absen itu atau termasuk atau intinya dari titip absen itu garis umumnya itu adalah manipulasi absen kan intinya. Makanya blockchain itu agar untuk menghindari manipulasi absen seperti itu. Karena dampaknya apa gitu, itu yang urgensinya nanti. Contohnya selain titip absen mungkin bisa saja kita dijahati gitu ya, atau misalnya tidak disuka sama pimpinan itu, padahal kita datang kita absen itu kita dicoret gitu. Itu bisa aja kita diperlakukan tidak adil kayak gitu. Efeknya ya kepada pegawai atau dosen tersebut gitu, dia yang diperlakukan tidak adil seperti itu. Nah itu yang kita brainstorming. Setelah itu lanjut cari kasus-kasus yang pernah terjadi masalah absen.
Kalau jurnal mungkin kan banyakkan ilmiah gitu ya. Kalau kasus-kasus cari kan berita atau kalau berita koran itu tidak ada, cari berita di majalah, cari berita di TV itu bisa juga. Paling kalau misalnya paling tidak ada itu carilah di blog gitu. Blog atau sosial media itu masih bisa, walaupun itu tidak terverifikasi, tetapi rumor atau apa namanya, atau ya pokoknya rumor itu beredar itu walaupun benar atau tidak, tapi karena itu beredar kan pasti ada masalah itu. Jadi kalau bisa kita pakai bahwa karena ada di sosial media ramai seperti ini gitu, kalau misalnya ada blockchain itu kemungkinan tidak akan ramai seperti ini, kayak gitu bisa. Gimana, jadi jelas? Oke, ada lagi ini pertanyaan lain? Itu saya. Ya. Pertanyaan lain gimana? Ada masalah sama topik khususnya nak? Oke, jadi nanti saya perlu segera ke prodi lain ya. Jadi sekarang kesempatannya kalau ada perlu konsultasi. Gimana Bu? Saya lupa, saya udah ngasih tahu ke Bapak pas selasa lalu bagaimana untuk topik khususnya untuk judul saya itu diminta untuk menghilangkan EA. Tapi cuma Punyanya Pak D jadinya? enggak, saya tetap pakai Logo. kata logo saya, tapi lebih fokus ke blockchainnya saja. Takutnya kalau untuk menambahkan EA itu nambah kerjaan lagi. Memang boleh. Itu ini itu benar itu. Kalau masalah itu saya kembalikan ke Agung. Nanti paling di topik khusus kalau Agung jawab Agung sanggup gitu ya bagus itu. Tapi cuma mereka mengingatkan kembali ke ke realita atau kembali ke kenyataan itu sanggup nggak ngerjain itu. Kalau nggak sanggup tambah ya pun itu sudah oke. Mungkin kalau mungkin saya tekankan untuk di disiplin bagian pas di UAI saja. Tidak ada disiplin kedisiplinan. Ya. Kalau untuk proyeknya Pak Hadi saya tetap ada. Oke. Ada lagi Bu? Kalau untuk kendala paling cuma error itu sih Pak, tapi masih saya bisa angkat. Gitu ya. Terima kasih Agung ya. Jadi sudah. Lain gimana? Ada lagi? Terus kita lanjut ke materi terakhir. Yang berapa nih, Gus? Yang 10. Oke. Kita sampai jam 11 ya. Oke, karena hasilnya tidak itu, silakan dibuka jendelanya. Oh ya, siapa namanya? Adrian. Siapa? Adrian gimana? Ini seperti ini Pak. Mau nanya kalau misalkan dari Bapak ada nggak rekomendasi buat payment gateway? Payment gateway untuk apa nih? Buat subscription gitu Pak. Payment gateway maksudnya yang fintech biasa atau blockchain? Dengan fintech. Di luar blockchain sih. Apa? Di luar blockchain sih. Di luar blockchain, payment gateway. Semuanya itu kalau QRIS gimana? Nah ini nggak dapat. Itu pakai apa Pak? Buat ini. QRIS ya dia punya sendiri. Makanya kalau yang lain itu berlangganan dari QRIS. Karena itu yang fintech biasa itu tetap payment gateway itu ya virtual account, BCA virtual account, BNI virtual account itu. Jadi kalau masalah itu datang ke sana untuk minta bikin begitu. Jadi harus datang ke bank untuk payment gateway. Kalau misalnya masalah GoPay, Dana dan sebagainya, saya kurang tahu, mungkin coba tanya Pak Sugi. Kalau misalnya kripto itu, yang kripto atau blockchain itu cari bursa-bursa. Contohnya kalau yang di Amerika Serikat itu ada Coinbase, kita juga bisa pakai itu, dia menyediakan payment gateway.
selain Coinbase mungkin coba bursa-bursa yang di Indonesia, tapi kayaknya belum sih, belum ada. Yang saya tahu cuma satu aja, Coinbase. Itu aja. Masih Pak. Itu aja tidak? Yang lain gimana? Ada lagi? Oke, tak perlu kebaknya ya, tak perlu kebaknya, cukup dah sini. Kalau gitu kita mulai, misalkan begitu kita mulai materi ya. Di browser yang umum dulu, saya tidak buka ya. Terus klik kanan, cari di mata kuliah, klik kanan. Mana balik di buka ini? Cek lagi, materi di materi, materinya hapus. Oke, turun. Balik ke decentralized application development. Jadi balik ke paling atas. Oke, sekarang masuk aja ke Telegram. Oke, kalau misalnya kita di TI, rata-rata di sini yang ngambil tugas, tugas mata kuliah dan di yang bertugas akhir, termasuk di luar blockchain, maksudnya satu angkatan kalian itu rata-rata bikin aplikasi ya. Semua saya karena sistem informasi dari apa gitu kan. Di bawah coba langsung ke Telegram. Itu di atas. Nah di sini kan artinya kita mempelajari beberapa framework itu, terus kita pakai itu ya. Contohnya kalian tuh belajar cara pakai Laravel, cara pakai HTML, cara pakai JS, itu cara pakai PHP, cara pakai web server, cara pakai database, MySQL seperti itu. Kalau di sini mungkin yang terutama adalah cara menghubungkan connect ke decentralized application atau connect ke decentralized application wallet atau cryptocurrency wallet. Di sini saya sediakan, kalau misalnya bahasanya itu banyak, ada Node.js, ada, atau kalau PHP ada, Python ada juga, gitu. Terus C juga ada, Ruby ada, macam-macam. Kalau di sini mungkin kita di app interface atau menghubungkan ke wallet itu kita di sini saya sediakan JS itu ada, tapi macam-macam ada yang JS ini ada dan ada yang ada. Jadi yang lain di sini tinggal di copy aja, nanti hasilnya akan seperti ini. Sekarang terus tinggal coba connect wallet itu. Di sini kita akan menghubungkan wallet di Telegram. Itu kalau punya Telegram tak perlu yang itu, nggak perlu di copy, langsung aja gitu. Open Telegram desktop gitu. Jadi dengan kita pakai coding software development kit atau kita pakai library-nya disediakan oleh di Open Network atau di Open Network, itu kita bisa ulang lagi. Nah, bukan yang itu, yang tadi itu di website itu sudah terkonek ya. Jadi itu sudah terkonek itu. Terus apa lagi yang dasar-dasar kita turun ke bawah. Di sini metode skip, ini untuk disconnect, skip, turun lagi. Ini terdapat ini skip, langsung ke bawah. Di sini untuk di atas untuk mengirim transaksi. Jadi kalau di dalam walletnya seperti kita minggu lalu, pembelian transaksi itu sudah disediakan codingnya seperti ini. Jadi fungsinya sudah disediakan, kita tinggal pakai bagaimana cara mengirim transaksi. Di sini kita mengirim transaksi ke address yang tertera di sana gitu ya. Nomornya itu 0,01 form. Ini tombolnya itu akan melakukan yang ini. Coba aja dipencet. Begitu ya, nanti tinggal confirm kita nanti punya ini tesnya banyak kan punya ya. Dia tinggal kirim, coba sudah, berarti bagus, sudah berhasil mengirim ke saya.
Itu contoh salah satu simpel untuk bikin transaction. Terus di bawahnya lagi, bawah ada multiple transaction, nanti Vista currency ini beda-beda ya. Ini untuk kita Telegram aja. Selain ada Jetfone token di bawah lagi. Yang ini saya belum berhasil, tetapi di sini adalah untuk menandatangan data. Yaitu contohnya untuk bikin tanda tangan digital. Jadi kalian bikin message apa, saya tanda tangan secara digital, gimana caranya begini. Tapi coba aja sign data apakah mau atau tidak. Mau ya, berarti ya coba sign data. Berarti di wallet saya computer itu yang belum berhasil. Bawah itu atas, berarti artinya adalah console.log itu berarti buka karena apa namanya macam-macam. Tadi di wallet itu kan ada kan hasil apa namanya tanda tangannya ya. Itu sama dengan menemukan tanda tangan digital. Terus di sini di bawah ini kalau mau mengirim custom message. Jadi kalau di sini ada beberapa coding di bawah, yaitu kalau di Telegram Network itu menggunakan banks of cells atau metode yang seperti itu yang berbeda, yang berbeda. So, ini di sini caranya untuk apa namanya dia dikompil dulu baru dikirim. Jadi memang harus dibikin payloadnya, tidak langsung bisa ngirim string ya. Jadi ada metodenya. Coba aja send custom message. Maka yang keluar itu open. Nanti di Telegram akan muncul show details. Berarti di sini kurang begitu kelihatan ya. Tapi kalau misalnya kalau dikirim itu message pesannya akan dikirim. Jadi diklik aja. Atau mau dicoba? Ya boleh ya. Confirm? Oke, back. Ini sudah terkonfirm, jadi ini message yang dikirim ya. Message yang dikirim itu adalah hello from UMD di app dulu. Terus dia dimasukin ke di rack dulu, baru dikirim dalam bentuk payload. Sekarang ini yang buka. Jadi itu di copy, buka pakai from viewer ya. Benar tidak terkirim ya. Dikirim buka ini. Oh, pakai testnet, back lagi, testnet lagi Google, testnet computer. Itu masukin. Oke, itu yang paling atas sudah ya, ada langsung ini, message-nya sudah terkirim. Jadi kalian sebenarnya kalau caranya bisa bikin aplikasi simple itu untuk melakukan chatting dengan pemilik wallet gitu seperti itu. Bisa tapi tetap ongkosnya itu ya dalam blockchain lah seperti itu. Coba back lagi. Nah apa balik ke ini ke materi. Ya. Oke itu ya turun. Terus ini untuk deploy smart contract ini pun masih gagal ya karena AI-nya itu belum bisa ya, ataupun bukan AI-nya belum bisa, dia bersikeras kalau pakai library web itu bisa, tapi sebenarnya nggak bisa, harus pakai Node.js sementara atau dikonvert ke OMD. Cuma ini karena saya belum ada waktu itu saya jadi dulu ini. Tapi di sini untuk deploy kontrak, ini contoh smart kontrak dan smart kontrak sendiri kalian sudah tahu ya dari beberapa minggu sebelumnya. Oke, selesai. Itu cuma yang saya sampaikan itu cuma itu hanyalah pembukaan atau perkenalan gitu atau briefing ulang. Untuk materi sebenarnya adalah setelah ini. Jadi ada kalian pertanyakan dulu atau kalian ada yang merasa mengganjal dari kuliah kalian di teknologi dan pemrograman blockchain. Ini kalau ada silakan.
itu saya tanya di sini, waktu kalian waktu kuliah di TI kalian bikin apa seperti yang tadi dia? Kalian tuh bikin aplikasi sistem informasi atau kalian di tata kelola atau kalian melakukan apa namanya data science? Kalau enggak mungkin ada sebagian kecil mereka yang di jaringan itu sebagai sistem administrator atau di security. Nah, kalau yang lain-lain itu topik yang masing-masing ada beberapa dosen yang kuat, contohnya pariwisata, teknologi informasi. Terus apa yang lagi satunya? Mungkin digital image processing gitu atau sensor, IoT. Dari semua yang kalian pahami itu apa yang kalian dapat kalian pelajari di TI? Atau kira-kira apa perbedaannya kalian pelajari di TI dibanding dengan kalian di teknik komputer, di elektro atau di engineering ataupun di computer science ataupun di ilmu komputer? Apa bedanya? Atau apa yang kalian pelajari saja di sini? Itu aja ya berarti ya. Kalian itu mempelajari membuat aplikasi dan sistem informasi. Di IoT itu kalian itu bagaimana cara kalian bisa membeli perangkat IoT terus kalian pakai gitu ya untuk mencerdaskan lingkungan gitu kan. Terus untuk misalnya di pariwisata bagaimana kalian menggunakan itu dah apa namanya teknologi informasi untuk mensejahterakan pariwisata seperti itu kan. Oke, turun cari teknik komputer bawahnya bawah ya itu dah bawah lagi ini bawah terus ke kanan ya terus oke yang ini aja. Menurut apa namanya computing curricula atau ini adalah studi yang dilakukan oleh mereka gitu. Tetap menurut saya masih opini ya, tapi ini adalah studi literatur yang benar-benar mereka melakukan banyak penelitian. Disinilah menurut mereka adalah perbedaan antara teknologi informasi dengan computing lainnya. Jadi apa namanya kalau yang kalian pelajari di TI itu adalah bagaimana menggunakan teknologi itu intinya dan bagaimana kalian menggunakannya untuk di organisasi itu untuk di sini. Jadi IT itu di sebelah kanan itu lebih ke organizational issue, information system, application technology dan software method. Mungkin mereka ada pelajaran terus di sini terdefinisi juga ada software engineering. Itu dia tidak masalah organisasi, dia tidak masalah hardware, dia full di software apapun itu. Walaupun dia itu bikin software infrastructure ataupun bikin aplikasinya juga. Tetapi kalau kita di TI, kita tidak terlalu kuat, tidak terlalu banyak di software infrastructure. Kita di app. Itu untuk mereka ya. Tapi kalau misalnya apa yang seharusnya kalian kembangkan ya paling bagus kalau bisa di semuanya itu bagus computing. Cuma kalau misalnya secara definisi seperti ini. Information system itu paling banyak di information system dan organizational issue itu ya. Ada sedikit aplikasi juga ataupun ada software method. Terus di apa namanya itu di computer science itu bikin aplikasi seharusnya sedikit, masalah organisasi sedikit, software sedikit. Mereka itu computer science itu adalah harusnya lebih banyak di teori, bikin algoritma baru, bikin apa namanya, bikin misalnya infrastruktur yang baru gitu, mengkaji misalnya bikin framework yang baru, mengoptimalisasi coding atau apa namanya itu optimalisasi coding itu yang kayak kalian pernah belajar Biku dan sebagainya. Itu apa namanya kompleksitas algoritma.
ya atau kompleksitas umum seperti itu. Terus di computer engineering yang lebih yang sekarang ini daripada banyak dipegang oleh teknik elektro itu adalah hardware. Belajar di kalian itu mungkin di sini cuma tahu misalnya IoT kan contohnya IoT gimana kalian memakai itu. Mungkin kecuali yang ngajar itu adalah Pak Kadek Suar sama Pak Pak Manfiarso dan lain-lain itu kan mereka juga lulusan teknik elektro mungkin disuruh juga belajar tentang listriknya dan sebagainya itu. Tapi kalau sebenarnya di TI kan kalian cuma pakai itu cara codingnya gimana itu udah selesai itu. Di bawahnya itu kalian tidak tahu itu kan. Mudah itu untuk pembukaan. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Sekarang baru balik ke yang tadi. Blockchain. Ada pertanyaan dulu sebelum kita balik ke blockchain. Kalau enggak kita akan ketemu semua blockchain enggak itu. Dari paling bawah tunjukan pustaka. Sekarang kita masuk ke dalam blockchain. Kalian kan seperti saya ajarin dari awal sampai akhir kan bagaimana bikin smart contract, bagaimana bikin dia interface seperti tadi. Terus aplikasi yang kalian bikin kan seperti itu kan, data analitik ataupun misalnya kayak bagaimana pemanfaatannya gitu. Sekarang saya tanya pertanyaannya dari fundamental. Sebenarnya di balik itu apa yang terjadi ketika Paulus tadi itu memencet tombol send dari dompetnya dia ke dompetnya saya? Apa yang terjadi di belakang itu? Ada yang tahu di sini? Apakah segampang dompetnya bagus itu ada balance, emang ada poin, terus poinnya itu tinggal dikirim ke saya itu? Apakah semudah itu? Kalau artinya semudah itu kan artinya kalau perangkat saya rusak artinya hilang poinnya gitu kan. Tapi kalau yang perbankan pun juga tidak semudah itu juga kan. Kalau misalnya perangkat rusak, yang penting banknya masih ada, ya masih ada semua. Mungkin kalian kerja di fintech mungkin beda-beda, tapi yang paling dasar itu yang terjadi itu adalah di database. Misalnya kalau misalnya masih pakai PHP atau Java itu PHP-nya itu akan berinteraksi dengan database untuk mengurangi saldonya bagus, menambah saldonya ke saya. Itu kan mungkin yang kalian bikin ya di fintech ya. Kalau misalnya di sini Telegram atau Ethereum itu bagaimana? Di situ sih kalian tidak perlu kalian tahu. Kalau misalnya tidak perlu tahu tapi sebaiknya tahu itu sih. Tidak diwajibkan kalian mengerti sampai sana, tetapi di sebaiknya itu lebih bagus kalau tahu begitu sih. Kalau yang terjadi di balik sana secara mudahnya itu di dompetnya bagus isinya apa itu? Dompetnya kalian masing-masing pertama isinya apa sih? Bukan. Ya itu apa? Private key kan? Benar, private key atau kunci. Jadi di dompet kalian itu mengandung kunci. Kalau di dompet mobile banking itu mengandung password atau apa namanya session atau token gitu ya. Mungkin karena maksudnya bukan token itu mungkin ya, bukan token ini ya. Kalau misalnya token kripto itu bukan. Token kripto 3 itu ada di akunnya kita, bukan di dompet. Jadi simpelnya itu adalah kunci. Terus apa yang kita request, apa yang kita lakukan kita mengirim. Pertama ada kunci. Kuncinya itu terus mau diapain? Terus selain kunci itu apa yang kita setting di sana? Ini terkait dengan network atau jaringan. Apa? Selain address, ada testnet, ada mainnet, terus ada yang lain itu apa namanya? Networknya gitu ya. Mungkin yang kalian belum pernah lihat itu adalah menyeting RPC URL itu. Masih ingat di pertama saudara RPC URL kalau mau perbanyak
margin, polygon, avalanche dan sebagainya itu. Terus jadi kita itu dengan kunci kita mengirim request ke apresi URL. Itu adalah node yang terkoneksi dengan blockchain. Itu yang kita kirim itu adalah permintaan untuk memindahkan saldonya Bagus ke saldonya saya. Terus private key-nya itu adalah autentikasi, di mana kuncinya itu mengautentikasi pesannya tersebut. Setelah itu nodenya itu akan memverifikasi bahwa autentikasinya sudah benar. Kalau sudah benar autentikasinya, terus misalnya sudah sanitasi, artinya kita balance kita itu tidak nol gitu. Kalau balance kita nol, kita ngirim ke jelasan bisa itu contohnya. Kalau semuanya itu sudah benar di node, nanti baru nodenya itu akan mengirim, melanjutkan transaksi tersebut ke dalam blockchain. Baru dia akan masuk ke dalam pool. Miner itu akan nanti mengambil transaksi tersebut, baru mencatatnya ke dalam blockchain. Jadi contohnya seperti itu. Kalau kalian mau naik lebih dalam, kalian tanya ke ChatGPT, apa sih sebenarnya yang terjadi di belakang tombol send tersebut? Kalau jawabannya adalah coding yang saya tadi, sebenarnya metode atau transaksi ini apa? Tanya ke ChatGPT seperti itu. Terus bagaimana sih proses dari awal sampai akhir, di mana saldonya Bagus bisa pindah ke saya? Oke, ada lagi pertanyaan lanjutan? Kira-kira? Mungkin yang ini sudah mengerti. Ada lagi pertanyaan lanjutan? Mungkin yang Renor tadi itu masih ingat yang Renor? Yang tadi Renor bilang sebelum itu. Ini address. Address itu apa? Ada yang tahu? Alamat. Kalau misalnya di mobile banking, alamat itu apa? Nomor rekening. Kalau misalnya online banking, nomor rekening itu apa? Akun biasa, akun di database. Username dan password. Seperti itu ya. Kalau address di crypto, yang tahu? Kenapa dia bisa begitu? Ada public address, ada public key. Terus kita punya private key. Silakan kayak gitu-gitu nanti tanya ke ChatGPT juga, itu sudah canggih. Kalau atau sebelum ChatGPT ya browsing, googling, atau cari referensi apa sih itu private key, apa sih itu public key atau public address, seperti itu. Pertama mulai dari public address itu beda-beda. Kalau di Bitcoin itu adalah UTXO, itu adalah unsigned transaction. Kalau di Ethereum itu adalah sama seperti di bank, itu adalah saldo akun. Tetapi untuk metode pengirimannya itu berbeda. Bagaimana kita untuk kalau misalnya di perbankan itu kan untuk masuk ke nomor rekening itu kan username, password, PIN dan sebagainya gitu ya. Benar atau salah? Benar. Kalau di cryptocurrency atau di blockchain itu bagaimana? Itu menggunakan private key. Private key-nya itu terus diapakan? Private key-nya itu terus melewati ke kriptografi. Jadi di sana dia melewati sebuah proses kriptografi gitu. Bagaimana private key-nya itu bisa ketemu jadi public key. Tetapi kalau misalnya secara matematika kan dengan masuk rumus private key masuk ke dalam rumus, hasilnya itu adalah public address. Kalau misalnya sesimpel itu, apa bahayanya di sana? Apa? Kan diakses. Bisa apa? Mudah diakses orang. Mudah diakses orang. Gimana caranya aksesnya? Dengan mengambil private key. Biar dapat private key-nya itu gimana?
kan tadi private key masuk dalam formula jadi public key. Terus dibalikkan, contohnya private key itu adalah sama dengan 2 dikali public key, atau public key itu sama dengan private key dikali 2. Kalian untuk mendapatkan private key itu gimana? Public key dibagi 2, ketemu dah private key gitu kan. Itu permasalahan di kriptografi. Pernah nggak dapat itu di keamanan data atau mata kuliah lainnya? Pernah? Nah ya, seperti itu di keamanan data atau di mana? Keamanan data saya. Sudah. Jadi kalau fungsinya kriptografi, bagaimana agar kita misalnya jadi private key masuk dalam fungsi itu jadi public key, tetapi public key kalau masuk dalam tidak bisa dimasukin ke dalam fungsi ulang, ketemu private key. Itu tujuannya. Terus di kriptografinya itu ada berbagai macam metode itu. Sekarang baru dibuka di paling bawah, buka apa namanya mastering Bitcoin berdua. Turun di atas, ya itu buka aja apa namanya bawah, kita buka MD-nya di bawah. Masuk ke key dan addresses, turun. Jadi ini contohnya ya, turun public key kriptografi, pertama ke bawah itu ada private key ke bawah lagi. Itu apa nih di atas? Itu nama algoritmanya adalah elliptic curve cryptography. Boleh dilihat apa ini bawah sih. Jadi yang digunakan Bitcoin pertama itu adalah elliptic curve cryptography. Terus demikian ngobrolnya, karena kita nggak punya banyak waktu, jadi cuma lihat aja bawah seperti ini. Terus itu ada di atas lagi, ada bawah lagi, itu ada itu nanti bawah. Kalau yang di atas itu adalah infinite, di atas infinite elliptic curve itu. Terus gimana agar public key-nya itu susah ditebak? Di bawah kita menggunakan finite bukan sih. Bagaimana terus kalau yang di Bitcoin itu dia menggunakan finite elliptic curve cryptography. Kenapa menggunakan finite? Itu karena untuk mengurangi penggunaan angka desimal. Karena di dalam komputer kalau kalian menggunakan angka desimal itu akurasinya itu sangat susah. Karena kalian kalau pakai desimal yang benar-benar besar, ternyata kalian melakukan perkalian atau pembagian hasilnya itu tidak seperti yang kalian hitung untuk kalkulator. Itu karena masalah desimal. Oleh karena itu di Bitcoin itu mereka menggunakan finite elliptic curve. Terus untuk library-nya yang mereka gunakan itu ada di bawah itu ada STCP 256K1. Silakan dibaca-baca, tapi kalau yang pernah saya baca, kenapa menggunakan ini tidak ada alasan. Karena zaman itu Satoshi Nakamoto dan sebagainya itu banyak sekali yang perlu dia pertimbangkan. Coba bikin tab baru, cari learn a Bitcoin ada. Itu dah buka langsung di teknikal. Di mana sih sudah di depan sebelah kiri atau diperkecil aja ini kursornya, di minimize, di share lihat ke kiri terus. Ya ini contohnya itu untuk bikin Bitcoin itu selain masalah public address dan private key itu membuat masalah jaringannya. Jaringannya kan sudah saya jelaskan kalau di sini itu adalah topologinya itu bukan star tapi mesh, dan itu untuk koneksinya itu bukan seperti internet tapi adalah P2P peer-to-peer. Jadi bagaimana saya connect ke bagus connect yang lain itu saling menyambung. Itu library untuk jaringan di P2P, masalah VPN, P2P, tunneling itu ada di mata kuliah jaringan dan sebagainya, itu ada sendiri. Terus ada masalah magic batch itu untuk Bitcoin sendiri, itu bagaimana untuk mendefinisikan masing-masing
node yang ada. Terus di bawah itu ada mining itu. Setelah di transaksinya masuk ke blockchain itu sudah terverifikasi ini benar. Siapa yang berhak untuk karena kita semua terhubung, siapa yang berhak untuk mencatat transaksi itu ke ledger? Semua kan. Tetapi untuk meningkatkan insentif di sini ada rewardnya. Siapa yang berhak mendapatkan reward itu beda-beda. Bitcoin menggunakan proof of work. Siapa yang menyelesaikan soal duluan itu yang mendapatkan reward. Kalau misalnya Ethereum sekarang proof of stake, ada proof of capacity, ada proof of lain-lainnya. Terus blockchain sudah saya jelaskan, itu ada hashing gitu kan. Terus ada yang kalau dipakai di Bitcoin sama Ethereum itu adalah Longest chain. Jadi kalau misalnya kita semua punya data ledger, kalau misalnya cuma kita aja kan aman tuh. Bayangkan ini ada jutaan bahkan miliaran gitu. Yang mana chain yang benar? Itu jadi pertanyaan. Yang mana chain yang benar dari kalian itu? Kita harus sepakat nih, chain yang benar itu cuma satu, yang mana itu? Kalau di Bitcoin itu yang dipakai adalah longest chain yang terpanjang itu yang benar. Ada chain verification, ada block, terus di bawah ada block gitu. Ini untuk mendefinisikan yang dulu ya, kita lihat data scan itu adalah block number, versi, marker root, ada time, bitnya apa, terus isi transaksinya itu apa. Di bawah, fuel transaksinya di bawah ya. Ada input, text tadi, layout, script apa, terus bawah. Ini beberapa script misalnya untuk P2PK, ini untuk melakukan P2P. Di bawah itu ada masalah property, public key dan sebagainya. Di bawah address. Terus sekarang kalau berkembang dari private key, sekarang sudah ada hard wallet. Itu ada kita menggunakan dynamic seed atau beberapa kata-kata. Mereka di Bitcoin proposal berapa itu mereka menawarkan agar kita bisa memanage semua private key dalam satu organisasi. Bayangkan saja kita misalnya punya banyak server itu, kalau masing-masing server itu satu password itu kita mungkin agak repot manage-nya. Kita menawarkan solusi berupa hierarchical di wallet, D-nya saya lupa, derivation kayaknya ya, hierarchical derivation wallet. Artinya di bawahnya itu ada banyak private key, di atasnya itu adalah ada master private key. Terus ternyata master private key bisa diterjemahkan menjadi berapa? 200.056 kata dari ini. Terus ini baru ke tipografi, lihat curve lagi, hash function kita sudah tahu ya, ada SLH256. Jadi kalau intinya hash function itu kita masuk ke rumus matematika satu arah itu. Intinya di hash itu kayak saya bilang lagi, kalau misalnya sedikit saja bitnya itu berubah, itu hasilnya benar-benar berbeda. Itu digunakan untuk memverifikasi file apakah file ini asli atau tidak. Contohnya dulu pernah nggak saya sampaikan masalah malware itu? Nggak, Trojan pernah ya di sini ya. Pernah kan berarti ya waktu minggu ketiga keempat itu enggak? Pernah ya, saya tunjukin ada Trojannya. Kalau misalnya kalian itu saya masukin Trojan, terus melakukan proses hashing itu, hasilnya pasti jauh berbeda. Itu artinya filenya itu tidak original, tak jadi. Kalau di sini di transaksi seperti ya, transaksinya itu harus benar-benar original seperti itu. Terus di sini tadi baru masalah di bawah itu ada hexadesimal, byte dan lain-lain. Itu update gitu ya. Ini masih beberapa ya, karena orang ini juga masih mempelajari gimana cara Bitcoin bekerja, dia masih bikin web dan masih berkembang. Bukunya itu juga sama. Kalau misalnya kalian ingin tahu yang sebenarnya utuhnya gimana, lihat source code-nya. Di situ baru utuh. Coba sini buka elective curve, ECDSA di sini kan tadi lah, itu kan ada di bawah, nah itu deh, lihat di atasnya. Oke, ini sama lagi di bawah ini, jadi di sini apa namanya rumusnya di bawah turun. ECDSA itu adalah elective curve
itu apa ya? Curve digital signature algorithm ini ya, digital signature algorithm. Jadi di sini adalah salah satu metode untuk membuat sebuah digital signature yang di mana kalian punya private key, kalian bisa melakukan tanda tangan. Hasilnya itu adalah public key yang dapat diverifikasi oleh semua orang. Tetapi dia tidak bisa mendapatkan private key-nya kembali seperti itu ke bawah. Mungkin di atas itu ada full DCS output itu jauh bukan. Di sini ada dia bikinnya sih dalam Ruby sih, dan menggunakan library ya. Turun ke bawah. Oke, intinya banyak kalau turun. Karena intinya ada di atas juga matematik, di bawah itu tadi. Juga buka matematiknya di bawah. Kalau seandainya kalian di MIPA itu saya ngajar blockchain gitu atau cryptocurrency, ya ini yang saya ajarin. Jadi bagaimana membuat sebuah rumus matematika agar kita bisa membuat public key, semuanya gampang ini, tetapi tidak bisa balik lagi ke private key. Sebenarnya bisa dicoba gitu untuk balik ke private key. Kalau di sini metodenya itu yang masuk rumus matematika, terus misalnya beberapa lompatan, cuma di sini besarannya itu adalah pangkat 256. Itu besar banget atau mungkin saya salah ya, mungkin pangkat 25 itu berapa ya? Dia situ besar banget. Kalau kalian menggunakan superkomputer ingin nge-trace kembali dari public key menjadi private key, itu mencoba loncatan satu persatu, itu kira-kira memerlukan uji coba sebanyak 10 pangkat 70 atau berapa itu. Itu sama dengan kalian mencari semua atom di alam semesta ini. Menurut mereka ya, itu kalian cari satu persatu atom mana yang benar, baru ketemu private key. Itu pun lebih sulit daripada kalian mencari satu butir pasir, yang mana satu butir pasir itu adalah kuncinya di pantai. Itu klaimnya mereka terhadap kriptografinya di sini gitu ya. Turun. Tapi kalau kita misalnya di TI itu library-nya sudah ada, pakai sudah gitu. Kalian itu punya private key, punya library, private key-nya masukin ke library, jadikan dia ini. Jadi kalau kalian mau bikin dompet cryptocurrency, pertama itu didefinisikan adalah private key. Habis itu kalian punya sebuah metode request untuk mengganti saldo, itu kan kirim saldo yang bagus ke saya. Proses untuk tanda tangannya itu adalah seperti ini. Dia menghasilkan adalah request plus public key-nya. Terus nanti masuk ke RPC itu dalam satu node. Nanti node-nya itu adalah ada lagi metode untuk mencari apakah public key-nya ini benar, public key-nya kita itu benar, baru dilanjutkan seperti itu. Masuk ke transaksi. Kita di TI cukup tahu konsepnya dia seperti itu. Sebenarnya tidak perlu tahu cara makanya saja, tapi ini alangkah sebaiknya kita tahu minimal konsepnya seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Kalian di TI, kalian pergi terus bikin cari library untuk signature itu. Terus untuk di blockchain itu bagaimana sih untuk kesepakatan untuk bikin metode requestnya. Kalau di request di Ethereum itu sepakatnya itu adalah menggunakan JSON RPC. Jadi kalian bikin message-nya itu dalam bentuk JSON itu. Terus untuk misalnya payload-nya itu mungkin punya kesepakatan sendiri masing-masing blockchain itu berbeda. Kalau Telegram tadi seperti dia itu kesepakatannya menggunakan bag of cells. Setelah itu transaksi tersebut baru nanti melewati lagi private key, melewati library-nya signature-nya tadi, melakukan tanda tangan di transaksinya itu. Itu yang perlu kalian coding.
kalau misalnya orang lupa, baru yang perlu mereka pikirkan bagaimana cara bikin library-nya ini, atau bagaimana cara bikin library yang lebih bagus. Atau nanti misalnya nanti satu saat akan ada kuantum komputer gitu. Kuantum komputer itu gampang mengidentifikasi semua atom di seluruh alam semesta gitu klaimnya. Artinya kan ini perlu algoritma yang lebih kuat begitu kan. Itulah tugasnya seorang di MIPA untuk memberikan matematikanya. Nanti keluarlah library baru kalian pakai seperti itu. Itu plus minus sih. Kalau misalnya mereka bikin library, belum tentu kalian mereka punya ide untuk aplikasinya di mana gitu. Jadi bukan berarti kalian itu lebih rendah daripada mereka gitu. Cuma memang spesialisnya kita di sini. Dan kalau misalnya yang paling bagus ya kalian bisa semua itu. Pernah dengar istilah full stack developer? Pernah kan? Nah, ada developer yang front end, UX, coding, design, tapi kayak ini bikin utility itu system design itu. Ada developer yang pintar di backend itu PHP dan sebagainya itu, bikin framework pakai Laravel itu. Ada yang pintar mengolah database itu. Terus ada yang pintar mengolah infrastruktur itu. Dia bisa bikin server, terus bisa bisa mengisolasi semua yang dibutuhkan, terus bisa konfigurasi. Dia bisa scaling itu dia bisa scaling itu dia misalnya dia bisa melakukan load balancing, dia bisa melakukan proxy, terus dia bisa melakukan failover dan sebagainya itu. Terus bisa dia mengatur resource macam-macam. Dia bisa misalnya mengerti masalah monolitik dan yang sekarang bukan berbasis kontainer tapi orchestration. Kalau mungkin masing-masing itu ada spesialisnya gitu kan. Tapi tetap orang yang paling kuat itu adalah full stack developer. Jadi yang bisa semuanya. Cuma kalau balik lagi ke kenyataan kan ini kurang memungkinkan kita menguasai semua gitu ya. Jadi kita emang hebat banget. Saya pun juga ya. Sampai sekarang saya masih belajar ulang di pelan-pelan seperti ini. Pertama saya tertarik di aplikasinya seperti kalian itu. Kalau jaringan saya sudah mengerti, B2B saya memang suka itu karena kita itu agak bebas kita untuk memakai internet itu dari dulu sudah ada, saya habis di sana. Nah kesini baru saya ulang lagi. Baru saya di sini memahami kenapa saya tidak dulu dari SMA atau SMP itu kuat dalam matematika. Nanti di sini dah saya kesusahan ya. Tapi ya nikmati ya, belajar aja kalau memang minat. Ada pertanyaan ini sampai sini? Turun ke bawah bagus. Oke, itu dia. Terus jadi intinya kita sudah punya private key kan, terus bawah terus ada turtle function itu buka aja. Oke, itu turun. Jadi private key itu banyak ya, masuk di sini terus bawah. Ini private key di recovery, buka aja boleh. Oke, di deck. Oh, turun. Turun ke bawah. Ke atas. Ini terakhir masalah public key atau elliptical digital signature algorithm. Kenapa satu CML ini tinggal dibuka? Seperti saya bilang tadi, banyak yang dulu dia cuma ambil satu saja. Itu sih berdasarkan email yang ada. Oleh karena itu makanya ada Bitcoin yang lain mungkin dia tidak menggunakan ini. Mungkin dia menggunakan yang lain atau ada yang mengklaim bahwa ada yang lebih
mungkin di satu saat nanti Bitcoin juga mungkin mau pindah ke yang lebih bagus dari ini seperti itu. Apalagi kalau quantum komputer sudah ada, artinya punya yang lebih kuat. Oke, itu public key. Nah tadi ada pertanyaan dulu. Tadi kan apa namanya inputnya atau itemnya ini adalah private key kan gitu ya. Sekarang balik saya tanya lagi, menjelajah lebih dalam bagaimana cara membuat private key. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu mungkin waktu kalian buka wallet itu gimana cara kalian bikin private key itu, ini wallet itu. Ini wallet terus dia ada private key-nya gitu ya. Kalau misalnya kalian pakai ChatGPT dan kayak saya tuh memanfaatkannya sepenuh-penuh. Dulu saya harus browsing itu pakai Google cari di mana ini ya, baca-baca itu. Apalagi ada internet tuh kalau perusahaan dari buku yang mana sih yang ini. Sekarang ada ChatGPT itu tinggal tanya lebih dalam. Gimana sih wallet-wallet itu membuat private key? Boleh kalian cari-cari sendiri, itu ada yang tahu? Kalau enggak dari apa yang saya baca, yang mereka jawab itu jawabannya paling simpel, yaitu adalah random. Ada pertanyaan lebih lanjut lagi, bagaimana memastikan bahwa random itu benar-benar random? Pernah saya sampai tanya, kalau misalnya saya bagusan nekati punya dompet itu, kita bikin banyak wallet, enggak ada kemungkinan kita bikin wallet yang sama ya. Kalau di private-nya sama, artinya kan bisa saling nyuri isi dari dompetnya tersebut, itu kan. Nah di situ random itu kalau di computer science dan mathematics itu matematika juga itu ada bidangnya sendiri. Khusus mempelajari tentang random, bagaimana cara membuat sebuah angka yang random. Pertama itu harus besar, pertama setelah itu harus banyak, input parameternya itu harus banyak, setelah itu fungsi matematikanya itu harus sedikit kecil. Kalau di blog saya ada tuh waktu saya di master sama di dokter sedikit saja sih saya ambil kelasnya, saya tidak tahu. Tapi saya diberikan beberapa rumus terkait dengan chaos theory. Terus coba mungkin terus di blognya saya lagi. Oke, ke atas. Sekarang ke dimana ya saya belajar? Di master ya, master. Kanan, atas itu, bawah, bawah, bawah. Itu Markov information, oke, itu ya ini ada 1, 2, terus bawah, terus ada chaotic real-time value system, ini pakai SQL-nya, coba buka. Nah itu dah intinya di gambarnya di bawah dikasih saya sebuah rumus. Memang kalau misalnya kita value-nya kecil itu segini, tapi kalau kita makin besarin value-nya di parameternya itu bahwa itu makin lama makin tidak bisa diprediksi. Ini dari segi formula. Satu. Terus dari segi input apa yang selama ini yang benar-benar random? Pertanyaannya gampang, itu filosofi. Apa yang benar-benar random? Pertama, apa itu yang tidak yang random? Salah satu definisi random itu, salah satu ya, bukan semua, salah satunya itu adalah random itu sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Apa yang tidak bisa kita prediksi? Benar. Apa lagi? Kalau gambar besarnya apa yang tidak bisa kita prediksi? Masa depan. Kalau kalian bisa prediksi masa depan, ya kalian sudah lewat. Contohnya di sini bakalan pergi ke data cuma
wah itu tinggilah itu ambil udah hidup itu enak kalau bisa prediksi masa depan gitu. Apalagi kalau kalian misalnya baca-baca apa namanya nonton film, baca-baca novel, baca komik, baca apa itu sering yang beberapa tahun ini yang sering muncul itu adalah kalian kembali ke masa lalu. Sering kan kalian baca komik-komik seperti itu. Dan isinya pasti orang itu jadi dewa karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau dari ruang tahu di sini, bagaimana agar kita tidak tahu masa depannya apa saja. Nah sekarang baru kita pecah dari gambaran besar itu. Apa saja yang kita tidak bisa tahu masa depannya. Coba balik lagi ke yang punyanya dia tadi itu kan. Nah di atas itu tadi ada tulisan mana atau buku mungkin di apa namanya ya di buku yang buku yang di GitHub itu. Kalau di KKN ini namanya iya itu berarti apa? Boleh lihat. Kan tadi private key itu kan berarti emang dipakainya itu khusus buat di kayak misalkan transaksi kayak gitu berarti. Kalau misalkan private key itu bisa nggak dijadiin buat apa ya kayak nge-backup juga biar ngebalikin misalkan akunnya hilang atau apa gitu itu kayak private key-nya kan riset lagi atau dia bisa dipakai lagi? Kalau masalah akun itu yang mutlak itu adalah private key. Satu akun itu satu private key itu sudah mutlak. Berarti kalau misalkan hilang juga private key. Iya. Selama private key-nya ada, akunnya itu tetap ada. Jadi lagi yang ke bab 2, private key itu diambil oleh orang, dah buang aja. Akunnya baru. Kalau sempat pindahin dah semua aset-asetnya ini sesempat-sempatnya setelah itu buang. Jadi yang memang mutlak ya seperti itu. Ini juga masa ribet lagi. Ada lagi nggak yang soalnya kalau di hide dia ada kayak key-nya ada 4. Jadi dia ada kayak satu key itu yang bisa dipakai buat backup juga. Oh iya, itu apa namanya? Intinya satu key itu satu akun gitu ya. Itu ya apa namanya? Untuk apa namanya? Untuk turunannya itu bisa banyak. Contohnya kan kalau misalnya ada key untuk nge-push. Kalau key-nya tapi tidak ada key untuk pindahin akses gitu ya. Iya. Kalau misalnya key-nya itu nanti dikasih ke bagus push-nya, jadi push-nya itu memang siapa saja bisa nge-push itu. Betul pasti bisa nge-push pakai key-nya itu gitu. Kalau konsepnya sih saya belum baca, tapi kalau saya prediksi kira-kira mungkin sama sih mau melakukan push itu pakai key-nya itu gitu. Karena kalau karena mereka mendefinisikan di blockchain itu public push-nya itu miliknya key-nya ini gitu. Sedangkan untuk wallet itu dibedakan, cuma dipecah aja dia. Misalnya kalau misalnya biasanya satu akun itu satu key itu boleh kok dipecah dia masing-masing itu punya key tersendiri bisa seperti itu. Sebelum hack itu Monero yang seperti itu. Monero itu ada public key gitu. Terus ada key untuk melihat apa ya? Pertama itu ada view, terus ada write gitu. Terus ada lagi satu saya lupa yang di tengah-tengah itu. Jadi kan Monero itu lebih masalah ke transparansi ya, ke masalah privasi gitu. Jadi pertama itu untuk apa saya ingatnya 2 ada dari satu saya lupa untuk apa itu pokoknya di tengah-tengah itu. Oke, ada lagi? Yang lain ada lagi pertanyaan? Karena balik lagi ke desain address.
bawah, cari tadi di bawah di atasnya lagi, bawah. Ini dia CSTRNG. Itu coba cari. Nah, aktualisasi. Jadi ini teknologinya untuk private key itu adalah cryptographical secure pseudo-unknown number generator. Kalau kalian baca teorinya yaitu filosofi banget. Pertama ada kecuali formulanya ya, formulanya itu ribet. Formulanya itu adalah mathematics, inputnya itu adalah filosofi. Inputnya apa? Contohnya yang random, cuaca random, suhu ruangan random, terus apa namanya kelembapan random. Apalagi banyak, semua ini bisa. Warna random, ukuran random, tingkat kelaparan random, rasaman rasa random. Oke, lanjut lagi. Apa yang random di komputer atau di handphone Anda? Mungkin kalau jenis prosesor, jenis RAM, jenis ini, OS dan sebagainya itu mungkin tidak terlalu random. Isi data random, pasti. Isi RAM random, isinya ya, bukan speknya ya. Contohnya kalau di RAM itu kan kalian melakukan processing, di CPU mungkin melakukan processing, terus ada berapa data ingin diambil cepat dari RAM, ya di RAM diambil itu. Mungkin isi RAM-nya random, isi data random, mungkin pas processing CPU random. Kalau misalnya di CPU-nya kalian sekarang yang apalagi sudah modern, komputernya itu punya termometer suhu laptop atau HP kalian itu random. Inter saya yang dipakai random, geometer random. Jadi banyak yang bisa kalian gali, apa saja sih yang random di sana. Itu semuanya itu dijadikan input untuk mengenerate random number. Dari konsep semua itu input yang sangat filosofi dan formula yang matematik yang saya pun belum paham gitu. Itulah sebuah teknologi yang membuat strategi kalian yang random, gimana tidak bisa ini. Sama seperti yang tadi masa probability dalam semesta itu kemungkinan malah lebih gampang kalian mencari satu butir pasir di pantai daripada kalian mencoba-coba nyari strateginya orang. Kalau secara matematis begitu. Oke, pas ya. Jadi sekian dari saya materi terakhir. Kita ketemu lagi minggu depan sudah selesai. Nah, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan atau diskusikan dulu? Kalau tidak ada, silakan dilanjut semuanya. Jadi terima kasih sudah di kelas ini. Selamat pagi semuanya.